selamat datang di Picky Bantu. Ini set bisa dibilang terlupakan ya. Jadi gue tuh abis ganti set Picky Picks tuh, dan ternyata baru sekali waktu itu meriset Picky Bantu di sini. Sedih gue. Kayak lu nggak sedih, tapi gue ada perasaan sedih gitu. Dan cuy, finally ini kita ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya. Jadi kemarin itu gue di Instagram bikin Q&A gitu kan, udah lama tuh nggak kayak gitu-gitu kan. Pokoknya udah banyak banget lah, dari itu tuh jam 12 malam dan gue nggak nyangka banget sebanyak itu. Kebanyakan sih capek hidup lah apa segala macam. Ya udah kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Konteks Picky Bantu ini adalah kalau emang bisa membantu ya alhamdulillah, kalau nggak bisa membantu ya mohon maaf. Tapi kan seenggaknya ada tempat untuk bercerita, mau buat lo yang nggak bisa cerita sama orang terdekat lo. Hati kosong lihat Bang Bim ya. Waduh. Iya bener. Ini random konteksnya, nggak ada judul, nggak ada kita ngebahas apa karena sudah tidak bisa dijudulkan. Ini Indonesia sudah urgency of emergency of the people is warning to helping gitu loh. Wah anjing. Kita cari-cari ya. Ini random aja ya. Random aja. Anjing random aja. Kita baca sambil makan di rumah, nonton ya kan, sambil enjoy aman, slow. Dari Ijal Jang 99. Ini agak susah nih anjing. Saran dong biar cepat dapat jodoh. Aduh. Upgrade diri. Upgrade diri sendiri dulu sebelum lu mempunyai standar-standar soal perempuan. Kan cowok nih kan, si siapa tuh namanya? Ijal kan bilang katanya gimana sih Bang caranya biar cepat dapat jodoh, bukan cewek doang lagi, jodoh malah. Kalau gue tuh upgrade diri dulu, make sure lu tuh sudah tahu jati diri lu siapa, dari situ lu lebih enak untuk komunikasi segala macam. Ya itulah, pokoknya kurang lebih begitu. Pokoknya si Ijal nih kalau mau dapat jodoh yang cepet nih, saran saya mah banyak-banyak relasi deh. Siapa tahu dari situ ada jodoh yang mau gitu. Sisanya wah masing-masing. Gue capek Bang. Oh ini nih, Ulfa Fatilah nih. Gue capek Bang, setahun pacaran 11 bulan duit gue mulu yang keluar. Tapi sayang, kan goblok ya. Oh iyalah, goblok lah. Kasian ya Ulfa ini ya. Setahun pacaran 11 bulan duit gue mulu yang keluar. Berarti si cowok tuh sebulan pertama tuh pakai duit dia, sisanya pakai duit si Ulfa nih. Wah gila. Yang pertama nih, buat cowoknya nih. Berhasil tidak merogoh kocek dalam hubungan selama 11 bulan. Dan kalau untuk kakaknya ini lebih ke kenapa? Kalau dia ngomongnya tadi, tapi sayang, kan goblok ya kalau udah ngomongin sayang mah ya susah. Lu mau kalau udah cinta sama orang, teh kucing aja serasa coklat kan. Jadi ya nggak bisa gitu. Mungkin kalau lu baru mau, gue bisa ngasih saran. Tapi kalau udah sayang mah, ngah-ngah lu anjing. Lanjut ya. Jadi kangen ayah setelah lu jadi ayah. Kayaknya harus dibaca ya orangnya ya. Bang tolong ajarin suami gue, lu aja yang gak ada bapaknya bisa jadi bapak yang baik. Suami gue yang ada bapaknya kok patriarki banget. Waduh. Oh, kenapa gue bahas yang itu sih? Kemarin gue juga sempat bahas di Instastory ya. Maksudnya di satu sisi gue paham sama patriarkinya laki-laki, gue paham gitu. Tapi di sisi lainnya juga gue tidak paham. Maksudnya gini, gue paham ya namanya laki-laki kan pengen bisa lebih apa, terlihat apa, dominan apa segala macam gitu. Menurut gue selama dia tidak mengganggu atau tidak merepotkan sekitar dengan sikap dia ya nggak masalah. Tapi kalau mengganggu atau bikin rese segala macam, gue rasa patriarki itu sudah tidak zaman ya di sini ya, di Konoha ini gitu, nggak tahu deh. Susah sih kalau nggak berubah dari hati sih agak-agak susah ya, karena memang sifat manusia itu kan berubahnya ya karena dia pengen berubah sendiri gitu. Kalau dianya nggak mau berubah, lo mau ada 1000 orang yang ngasih tahu dia juga dia nggak akan berubah gitu. Jadi ya tolong disupport aja mungkin. Gitu. Lanjut. Bang, menurut lo komunikasi dalam hubungan LDR itu penting gak sih? Ya penting lah anjing. Udah LDR nggak komunikasi, jarak jauh nih kan. Jarja nih. Jarak jauh nih kan, terus lo nggak komunikasi. Ya parah. Gue tuh selalu respect sama orang yang dari dulu gue bilang, gue tuh selalu respect sama orang yang LDR. Gue nggak ngerti kenapa mereka tuh bisa banget saling menjaga perasaan. Dulu gue sempat ngomong pacaran itu sama orang bukan sama handphone. Tapi banyak juga LDR yang udah berhasil bahkan sampai nikah, sampai ke jenjang yang amazing race itu, udah sampai punya anak gitu. Gue rada respect tapi agak-agak bingung juga gitu. Kenapa LDR? Kenapa nggak satu ngorbanin? Nggak bisa ya, kan kerjaan ngampui gitu ya. Ya kalau udah LDR terus nggak komunikasi, tadi gue bilang lebih ke blow on anjing. Udah nggak ketemu ya komunikasi setidaknya, nggak apa-apa. Misalnya lu ngabarin terus, dia nggak balas atau apa, nggak apa-apa. Tapi kan tanggung jawab lu sebagai salah satu orang dalam hubungan itu kan sudah laporan lah bahasanya gitu. Sudah ngasih tahu, aku di sini, udah di sini, gitu loh. Komunikasi aja yang banyak gitu. Bahkan katanya ada si kakak ini nih, dia tuh sampai ngambil ini komunikasi kuliahnya. Demi ini ya. Demi LDR.
Luar biasa banget deh. Lanjut. Ini kita bacain apapun ya. Kalau lagi ringan-ringan, lagi lucu-lucu. Bang Bim, gimana cara servis terbaik ke orang tua? Terkhususnya ibu, Bang. Masukan dari lu. Dulu sih store muka aja sih kalau gue. Karena dulu kan gue belum bisa menghasilkan apa-apa tuh. Jadi ya store muka aja, ajak ngobrol, bercanda-bercanda, seru-seruan, nonton TV dulu tuh kan. Pokoknya bikin-bikin happy lah. Karena orang tua tuh nggak selalu butuh duit anak apa dapat berapa gitu, nggak sih. Kadang kehadiran tuh lebih dari penghasilan menurut gue. Jadi kalau lu ya hadir setiap hari gitu, nyempetin waktu, gue rasa akan lebih seru aja gitu. Dan nyokap lu juga pasti ngerasa kayak ya ampun anakku udah gede itu sekarang apa intinya gitulah, lebih hangat gitulah gitu loh. Kalau gue rasa sih begitu ya. Karena kalau ngomongin ibu tuh gitulah pokoknya sayang lah lu dah. Gue selalu ngomong gitu kalau lu masih punya nyokap. Bokap juga gitu ya. Gue bukan gimana mentang-mentang gak punya bokap, tapi bokap kakak, adik, sepupu, saudara, meskipun berantem soal tanah ya, tapi setidaknya sayangin lah gitu. Oke. Kayak berat mampus deh ini ntar ya. Tahu loh, padahal ini cuma question di Instagram biasa gitu. Cuman Sobat Bimbang ini ternyata setelah dikulik, setelah ditelisik, setelah ditelaah, banyak sekali ingin curhat banget gitu. Heran saya. Bang, cara ngilangin overthinking gimana sih? Sumpah nggak nyaman banget. Distraksi. Ketika lu lagi overthinking pol-polan, lu lagi mikirin semua yang gak harus lu pikirin tapi kepikiran di kepala lu tuh cuma butuh satu, distraksi. Contohnya apa? Lagu Janus. Kedua, mungkin nonton film atau hangout bareng temen-temen. Anjing gue template banget ngomong ya. Atau mungkin cari hobi lain, karena overthinking tuh memang bisa dibilang apa ya? Datangnya tuh jam 10 malam, jam 11 gitu loh. Gue juga termasuk orang yang overthinking sih. Kayak ganteng gue kan juga over nih. Jadi gue rasa tuh overthinking itu butuh distraksi atau butuh ya distraksi lah, apapun itulah. Kalau olahraga kan nggak mungkin ya malam-malam. Jarang orang kita kan jam 11. Orang kita mau kan jam 11 malam kan Indomie agak susah dia. Gitu lah, pokoknya cari distraksi. Tapi yang positif ya. Gimana caranya move on, Bang? Nah ini agak ringan ya dibandingkan tadi gitu. Gimana caranya move on, Bang? Udah hampir setahun ini gue habis buat coba lupain dia tapi nggak bisa. Coba lagi, tambahin setahun lagi. Kalau belum bisa move on lagi, tambahin setahun lagi. Kalau belum bisa lagi, tambahin lagi setahun. Gue pernah nggak move on, tapi setelah lama-lama gue biasakan gitu ya, dengan ketidakmauan dia pada saat itu, lama-lama terbiasa juga sih kalau gue. Banyak banget gitu yang emang nggak bisa langsung move on. Ya gue setuju, memang nggak bisa langsung move on. Move on tuh butuh proses. Nah proses ini balik lagi ke elunya. Gimana cara move on kalau lu tuh belum ikhlas. Terus ada lagi nih gantinya. Nah, kalau nggak ada ganti agak susah nih kan. Intinya gitu sih lu kalau mau move on sih. Soalnya kalau lu cuman gue nungguin dia nih bertepuk sebelah tangan apa segala macam setahun 2 tahun 3 tahun, jatuhnya begonya. Sumpah, ngapain? Dalam waktu segitu lu tuh udah bisa apa? Lu masih kuliah nih misalkan, lu bisa fokus sama kuliah lu. Kalau yang udah kerja ya lu bisa fokus ke kerjaan lu, siapa tuh naik pangkat apa gitu kan. Yang fokus hobi, siapa tuh bisa menghasilkan daripada nggak move on. Udahlah. Tapi ketahuan banget sih orang-orang yang udah move on atau belum. Itu gue bisa kelihatan sih. Lanjut. Stay alive. Thank you. Bim bisa bahasa Sunda tuh cikan hoyong ngadangu. Lanjut. Ngapain ngobrol udah asing juga. Ya udah anjing. Cuma mau bilang capek anjir. Nah ini banyak banget yang dari kemarin dibilangnya capek apa, nggak kuat, nggak butuh ngobrol, butuhnya perhatian. Sabarlah gitu loh maksud gue. Karena memang ya hidup mau ngapain lagi gitu kalau nggak ngejalanin gitu kan. Jadi ya jalanin aja. Dibilang capek, lu inget aja ada yang lebih capek dari lu. Dibilang lu mungkin nggak bisa nyelesain masalah, ada yang lebih parah lagi nggak bisa nyelesain masalahnya. Jadi ya terima aja lah hidup lah. Hidup aja terus sampai nanti juga dipanggil sama yang di atas. Udah slow aja. Ternyata dewasa tanpa peran ayah tuh capek banget ya memang. Dilempar bulu HP aja. Capek cuy, capek. Gue setuju itu capek. Capeknya tuh capek bingung tapi ya, bukan capek ya lebih kerja berat nggak juga sih sebenarnya sih. Lebih ke capek karena kebingungan gitu. Ini harus gimana sih? Kalau sisi-sisi manly dalam kehidupan tuh bagaimana gitu? Sisi-sisi ngasih edukasi ke orang atau menerima pesan dari orang tuh bagaimana tuh? Itu yang bikin bingung gitu. Dan gue salah satu manusia yang dibesarkan tanpa ayah ya. Contoh gampangnya kayak misalkan gue di rumah gitu ada
Kiki tuh hafal banget. Misalnya sesuatu yang pompa deh. Oh iya. Pompa air kayak gitu-gitu. Karena gua nggak ada sosoknya, jadi gue tuh nggak tahu misalnya pompa air tuh bocor atau gimana. Pokoknya hal-hal yang paku, palu, simple gitu. Cuman gue tuh nggak pernah ngelakuin itu karena pada saat gue kecil gue nggak pernah lihat. Gue nggak dapet visual yang pas dulu bokap gue tuh kayak gini, maku, malu, apa terus cuci motor apa, gue tuh nggak pernah dapet sisi laki-lakinya di situ. Gue nggak pernah jalan-jalan yang me time-nya like father like son gitu, gue nggak pernah. Dan memang setuju gue sama kakak ini, emang capeknya tuh capek capek akan kebingungan, kekosongan gitu loh. Gue setuju nih. Ya udahlah, pokoknya intinya kalau buat ayah-ayah yang atau laki-laki yang tanpa ayah, ya udah memang kita terlahir dalam kebingungan, ketidaktahuan. Separuh dari dunia ini, ya udah nikmatin aja. Jangan ketika nggak tahu terus malah nyaman gitu, nggak apa-apa, cari tahu aja. Cari tahu tuh gratis. Yang pipis itu bayar. Pipis 2.500, berak 5.000, mandi 10.000 anjing. Ya semangat orang tanpa ayah deh. Kita sama-sama tanpa ayah, tapi ayah. Dari cerita yang dari tadi gue baca, paling banyak tuh apa? Kekurangan orang tuanya, kekurangan sosok orang tua, atau mungkin perannya nggak ada tapi orang tuanya ada. Dari tadi tuh gue bacanya kayak gitu mulu gitu. Pantas pada follow gue ya. Iya. Nggak ada, belum ada dari tadi yang gue liat seneng. Nah, orang Indo tuh begini nih. Pas seneng nih, nggak mau dia cerita-cerita. Iya, pas lagi susah, mana ya bang? Tapi nggak apa-apa, thank you lu udah cerita. Bang, lu pernah ganti LCD HP? Aduh anjing. Bang, gue diputusin pas lagi di titik terendah sejauh ini. Ngadu-ngadu aja sih gue ke abang-abangan online. Diputusin pas lagi di titik terendah-rendahnya. Paling rendah terus diputusin. Yang pertama, itu bukan jodoh pastinya. Nggak mungkin dong ketika memang sudah ditentuin sama yang di atas. Tapi ketika lu lagi struggle, lu tinggalin dan dia lebih milih apa gitu. Karena menurut gue, kalau lu memang sudah suka sama orang atau cinta sama orang, lu mau tinggal di gubuk atau mau tinggal di rumah yang 2 hektar, sifat lu akan sama aja, akan tetap cinta gitu. Cuman kalau kayak gini, kayaknya bukan deh. Cari lagi lah anjing. Heran Ki. Anak sekarang tuh putus, ke ghosting, klemer. Dengernya untungnya, nggak apa-apa sih untungnya. Cuman jangan nggak untung dong, harus untung gitu loh. Putus dikit, ini desperate, so like a cemetery lah. Putus dikit, apa dikacangin dikit. Ayo. Semuanya deh kalau udah putus tuh ya udah gue paham, move on tuh butuh waktu yang tadi gue bilang. Cuman gak usah lama-lama, udah cari lagi lah. Lu pada cakep anjing, cakep tutup-tutupin lo. Cari lagi udah gak usah sedih-sedih sama gue, kagak mempan. Lanjut, bang, apa ya akhirnya buat lo bangkit dari zona nyaman lo dulu? Ini banyak banget nih, ini sekaligus menjawab kenapa PGPix rasanya tuh beda sama yang dulu ya. Yang pertama keadaan sih kalau gue sih. Keadaan tuh yang mengharuskan kita menjadi sedikit villain atau sedikit bukan kita, tapi lama-lama juga ya nyaman juga gue gitu loh. Kalau misalkan ada pertanyaan kayak PGPix sudah nggak kayak dulu atau apa segala macem, bagusan PGPix dulu, jujur itu buat lo. Tapi untuk gua dan Kiki jauh banget lebih enak sekarang gitu. Kenapa? Karena beda lah rasanya. Oke, mungkin gua tidak selucu dulu bahasanya ya, tapi gua nggak apa-apa dengan hal itu karena gua nggak mau tertuntut gitu. Jadi apalagi reaction cringe kan banyak banget yang mungkin nggak lucu lagi atau apa. Gua kan mereact video. Kalau videonya tidak lucu, masa saya harus ngelucu begitu? Kecuali saya stand up komedian. Nah itu baru, abis itu kan nyalek. Alah. Ya keharusan mungkin karena duitnya habis ya. Karena lagi duitnya habis, nggak punya pegangan, jadi otak lu memaksa lu untuk ngelakuin hal baru. Jadinya itu udah keluar dari zona nyaman. Kayak gue bikin lagu tuh juga sebenarnya keluar dari zona nyaman sih. Hidup sebegundal ini kalau lagi capek sama hidup, bagusnya ngapain ya bang? Zikir insya Allah. Berdoa. Denger aja dulu Ki ya. Dikit aja dulu. Udahlah jangan kosong-kosong amat, ngeri. Kita di sini mencari yang ringan-ringan aja ya. Nggak banyak, cuman mau minta saran kalau ngerasain kesepian harus gimana? Bergaul. Kalau nggak punya temen, cari temen online deh. Kalau nggak punya temen juga, ya lu main game dah. Kali terus ngobrol sama tim lu random gitu. Indo number one, kayak gitu deh kayaknya. Kesepian. Aku sering lagi, cuman ya udah aja sih. Bang, gimana ya cara ngerubah sifat pasangan kita? Nggak bisa. Pasangan kita itu bukan kita ya adik-adik ya. Pasangan kita tuh orang lain yang jadi pasangan kita dalam pacaran, dalam hidup. Jadi nggak bisa lu ubah pasangan lu untuk menjadi diri lu tuh nggak bisa. Ngontrol begini nggak usah. Lu nikmatin aja perbedaan itu gitu loh. Ya mungkin dikasih tahu kalau berlebihan. Kalau belum berlebihan ya udah. Karena nggak bisa. Gimana caranya ngubah sifat pasangan? Bang, gue introvert, gimana cara deketin cewek tanpa harus berkenalan melalui sosial media?
Gue mungkin karena gue introvert atau jagoan kandang atau keyboard warrior, gue rasa malah lebih enak dari sosmed kalau gue. Gue tuh ketemu langsung gitu sama orang baru malah yang kayak, gue ngomong apa ya? Dia suka nggak ya? Maksudnya dia nyambung nggak ya sama gue gitu loh. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa sih introvert tuh. Introvert itu cuma kata lain dari orang yang jarang berteman aja sih sebenarnya. Introvert, ekstrovert, eksternal tuh nggak juga sih sebenarnya. Jangan melabel-labelkan diri sendiri loh. Udah nggak zaman begitu-begitu ah. Kalau umur udah mau 28 tapi masih bingung arah kehidupan dan ngerasa stagnan banget. Jadi nanyanya gimana sih? Umur udah 28, masih bingung sama arah kehidupan, ngerasa stagnan banget. Gue Picky Picks ini startnya umur gue tuh 26 ya? 26 tuh start loh ya, start Picky ya, bukan Picky sekarang. Itu awal Picky tuh. Umur gue 26, kurus, kayak tukang. Iya. Kalau 28 lu masih udah ngerasa stagnan sih, gue rasa sih belum sih. Lu cuma lagi buntu bentar aja kayaknya deh. Kalau 28 tuh lu masih muda cuy. Masih bisa ngapa-ngapain, lu tuh masih bisa fake sana sini, masih bisa ngerjain yang lu sebenarnya nggak suka tapi bisa lu kerjain demi diri lo gitu loh, demi atasan lo gitu-gitu. 28 masih muda, still young bro. Lanjut, tolongin bang, hubungan gua toksik sama pasangan, cabut aja udah nggak zaman toksik nggak jelas, udah tinggalin aja, mau dia seganteng apa, mau dia setajir apa, kalau toksik kagak dah, udah red flag aja. Menurut Bang Bim, gimana di umur gue yang udah 32 ini belum bisa bahagiain ortu? Nggak apa-apa. Gue 26 aja baru mulai itu Picky tuh. Pas gue 28 udah mulai ada pemasukan, mak gue belum meninggal. Jadi selamanya tidak memberikan apa yang mak gue mau gitu, nyokap gue mau gitu. Atau enggak cari ini aja, tambahan-tambahan apa kayak kerjaan yang lain, udah nggak usah lihat nominal dulu, yang penting mau dulu. Insya Allah tuh nyokap lu nanti seneng. Skill baru zaman sekarang tuh nih 2045 yang harus dikuasai, yang pertama itu adalah bahasa Inggris, yang kedua itu adalah teknologi, karena hampir dari 97% di dunia ini akan dikuasai oleh teknologi. Jadi kalau lu gaptek, sebenarnya agak mengerikan lagi ya, kayak kerjaan gue bisa diganti, lu bisa diganti gitu, oh my god. Tapi ya itulah gue rasa yang harus dipegang tuh buat menyongsong entah gen apa tuh yang baru tuh, gen alpha midi ya. Itu ada tuh, gue gak ngerti lah, sigma ini loh, waduh parah itu. Lanjut, kenapa gak bikin band aja, keren bang lagunya. Capek. Yang pertama gue tahu kapasitas gue dalam hal apa, dalam hal waktu. Tidak bisa betul namanya orang nge-WA gue 5 menit gue jalan ke studio band tuh, gue gak bisa. Daripada gue mengganggu jalannya si band itu dengan kesusahannya gue dalam waktu ini, bukan susah sih, lebih ke nyari waktunya susah. Lebih baik ya gue jadi solois aja. Emang gue udah boleh ngomong gini ya? Iya kan? Bener, jadi bukannya gue gak mau ngeband atau apa. Dulu gue udah ngeband cuy, sumpah. Dulu tuh gue udah ngeband lah, meskipun ya band-band regis, tapi gue udah merasakan lah gitu. Kalau untuk sekarang gue rasa, gue takut jadi punya musuh lagi gitu nanti. Jadi punya musuh gue takutnya gitu, ketika gak sesuai apa nanti jadi berantem, jadi selek. Udahlah, perkara duit-duit manggung doang. Aduh enggak deh, gue mendingan jual ini Picky Merch yang udah 1.000. Capek banget kerja udah gila-gilaan tapi yang dilihat malah kesalahannya. Enaknya digimain atasan kayak begitu. Wah, Ki. Nggak bisa digimain itu. Itu kalau nggak elunya cabut udah telennya bego. Sumpah kalau udah atasan mah udah bingung banget dah udah. Dia doang yang top, yang lain beng-beng. Anjay. Bang, kalau ada teman yang lupa kawannya enaknya diapain dong? Ya lupain balik lah. Ngapain lu? Temen itu nggak ninggalin cuy. Yang berkedok temen, nah itu baru tuh. Banyak lagi anjing. Kelihatan dari gue bikin lagu ada yang nggak repost, berarti bukan temen, berarti nggak support. Gue belajar banyak sih setelah gue bikin lagu. Gue jadi tahu betul bagaimana metal-metalan bahasanya di Indonesia tuh, bagaimana orang-orangnya siapa aja. Gue ngulik-ngulik juga sih, dan ternyata memang gitulah, pada sotoy. Bang, lu pernah nggak sih ngerasa usaha keras lu nggak ada artinya? Nggak lah, setiap usaha tuh ada artinya. Cuman bedanya ada yang langsung berasa instan sama yang nanti 4 tahun lagi. Tenang aja, pasti ada hasilnya. Nggak ada usaha yang sia-sia ngapain, kecuali lu ngechat cewek yang udah nggak mau sama lu, bego tuh. Tapi masih dikele-kele. Dikele-kele ngerti gak sih? Masih gimana sih cewek tuh kayak nggak mau kehilangan gitu. Dia udah nggak mau nih sama lu nih, udah nggak mau sama si cowok. Tapi si cewek itu gelagatnya tuh kayak iya, masih ngerespon gitu loh, kayak jauhin aja cewek gitu. Kurang. Bang, stuck bang. Mau berkembang takut, tapi ada anak orang yang mau dihalalin. Takutnya coret dong. Ganti harus berkembang.
Soalnya gimana caranya lu mau ngehalalin anak orang kalau lu nggak mau berkembang gitu. Kecuali lu nggak perlu berkembang, financial lu cukup gitu buat ngehalalin. Nah itu nggak apa-apa deh, itu beda lagi. Paham gue, apalagi awal-awal. Semua yang dilakukan di awal mula, apapun itu, mau usaha, mau belajar, mau menerima, mau apapun itu, pertama-tama itu emang paling nah jangan. Habis itu kayak jalan ya 2 bulan, 3 bulan lu udah mulai biasa dengan hal itu, udah mulai enjoy, aman dengan perubahan-perubahan sekitar, udah bisa beradaptasi. Gue rasa lama-lama enjoy juga. Cuman memang awalnya gue setuju situ. Berat banget, apa iya apa nggak usah. Nah orang Indo, iya apa enggak ya? Enggak berat. Tapi iya nih kayaknya. Mau iya nih, berat deh. Enggak Nah itu tuh. Itu kita semua memang begitu. Setuju sekali anjing. Bang emang bener kalau cowok nggak berusaha berarti aku bukan tujuannya. Bener. Ngapain? Kalau lu bukan tujuannya terus ada cowok, enggak, bener itu. Lu bukan tujuannya, jadi nggak usah berharap lebih sama cowok-cowok yang kayak gitu deh. Diemin aja tuh, friendzonein aja. Anjing jahat gitu. Jahat gitu anjing. Lanjut, semangatin budak korporat dong bang, kayak kita yang tiap hari ngeluh soal kerjaan, belum lagi kalau di rumah. Semangat orang-orang yang di kantor, yang mempunyai atasan menyebalkan, yang pulangnya harus 5 tenggo, macet, semangat. Semua pasti ada hasilnya. Iyalah. Makanya tapi jangan pinjol ya. Kalau pinjol nggak ada hasilnya. Lu udah kerja apa pinjol anjing. Kan stupid kinky. Lanjut. Seriusan Oktober bang mau rajin upload konten cringe sama unexpected. Setuju, serius gua. Jadi buat lo dari tadi yang sudah melihat gue caci sambil makan sambil apa nonggonan. Abis itu nyala lonceng di sini ya. Gue akan membalas apa yang tidak bisa gue lakukan di September. Ini yang kemarin nanya-nanya terus doain gue, makasih ya doanya ya, luar biasa loh. Kalian hebat banget, serius. Bang Bim, gue ngejar satu cewek 4 tahun bang, nembak 3 kali ditolak dan sekarang deket lagi. Gimana nih? Ya, cari lagi lah anjing, belum ditolak 3 kali. Enggak, kita nggak boleh gitu. Kita harus 4 tahun 3 kali nembak, kurang nggak usahanya, cuma nembak doang. Kayaknya ya cewek-cewek sekarang tuh lebih harus ditunjukkan sama cowok-cowok kalau sifat lo, cowok-cowok tuh sekarang kayak gini gitu, ngerti gak sih? Susah dijelasin. Pokoknya lu harus lebih menonjolkan potensi lu lah gitu loh. Bang, dokter bedah kalau disuruh bedah empang bakal anjing. Bang, bini gue bunting udah 5 bulan, doain ya. Amin, lancar mengandung dan melahirkannya ya. Semangat, jangan lupa tabungan ya, apalagi buat anak. Bang Bim, apa yang bikin lo semangat ngejalanin pekerjaan di rumah tangga lo? Karena gue sayang sama anak gue. Gue sayang banget gitu. Gue lebih baik sebisa mungkin anak-anak tuh sama gue dibanding sama suster, meskipun gue udah gak pakai sekarangnya, atau sama mbak gitu. Urgency maksimalisasi momennya tuh ketika anak-anak gue tuh lagi sama mbak gitu. Kalau enggak, karena gue tahu betul rasanya ketika gue kecil itu gue kurang diperhatikan. Itu terbawa loh sampai dewasa loh. Nah gue gak mau anak-anak gue tuh sampai kayak gitu. Makanya sebisa mungkin secolong-colongan waktu gue yang biasa Agnes Monica kan schedule-nya padat gitu. Gue masih tetap ayo lagi main sama anak gitu. Misalnya anaknya lagi santai, sempetin komunikasi sama istri gitu. Kalau gue sih, kalau enggak, wah stres anjing. Bang, anak pertama nggak bisa punya space untuk ngeluh ya. Damn. Kalau ngeluh malu lebih. Sebenarnya nggak apa-apa tau. Lu mau ke anak 200 juga kalau mau ngeluh. Ngeluh tuh normal tau. Tapi ya udah habis ngeluh ya cheer up lagi lah. Jangan habis ngeluh. Ngeluh sampai 2097 kan blow on. Ngeluh, nangis, capek, ngerasa down gitu, ngerasa capek, nggak apa-apa, lu ngeluh aja, nangis, lagi pengen nangis nih, nggak usah sosok ganteng, yang laki-laki juga nangis, nangis lah, udah, nangis yang banyak sampai bener-bener, oke, gue udah lega sekarang, tarik nafas, oke, gue jalan hidup lagi, nggak apa-apa, nggak usah pengen kelihatan ganteng atau apa gitu loh. Cuman bedanya kalau cowok tuh dia nangis ketika perempuan tuh lagi nggak ngeliat atau lagi nggak ada siapa-siapa, bedanya gitu. Kalau perempuan kan sama bestie kan, iya, aku kan yang ini mampet, yang ini enggak gitu. Kalau laki-laki tuh lebih kayak, oke, gue sendiri, gue menangis, nggak apa-apa banget. Karena memang manusia itu sebenarnya lemah cuy. Kita tuh lemah. Yang kuat tuh apa? Beruang. Lu berat 104 lemah tuh. Dibanding beruang lemah. 2024 gimana rasanya? Bentar lagi udah mau penghujung tahun. Wow. Gue bersyukur kita masih diberikan tenaga ya pasti ya. Untuk kita semuanya. Dalam hal apapun masih bisa diberikan. Masih dipercayakan sama yang di atas untuk melanjutkan hidup. Gue rasa itu berkah sih. Bang Bim, gimana cara ngelepasin mau kondo tapi aku sayang terus, kasihan.
Masalah-masalah mau kondo sebenarnya masing-masing. Gue tuh suka bercanda. Enak nih mau kondo apa pengen deh. Sebenarnya nggak juga sih. Maksudnya berhubungan dengan laki-laki mau kondo ya nggak apa-apa sih. Itu terserah dia lah, orang si ceweknya juga yang kerja. Cuman ya agak kurang masuk. Cuman ya nggak apa-apa lah. Mungkin ada tuker-tukeran nih kali kan. Harus ditelaah dulu dong berarti si kakak ini dong berarti. Dia tuh pelit apalagi berproses. Kalau lagi berproses ya sabar. Komestik kan mahal, kosmetik. Komestik kan buat dulu juga mahal gitu. Kalau emang dia lagi berproses ya. Cuman kalau emang ya aman gitu. Terakhir ya. Cara nguatin mental sama komen negatif buat orang yang gak suka sama kita gimana? Wah, cocok nih buat closing nih. Sesungguhnya manusia itu tidak pernah bisa membahagiakan semua orang, even keluarga atau sahabat itu nggak bisa. Daripada lu mikir sama komentar-komentar nggak jelas, yang support tuh juga nggak, tapi mau ngejatuhin lu, mendingan lu bikin something lah dalam hidup lu. Lu upgrade diri lu, kayak lu ngapain kayak udah nggak usah dipikirin haters. Nggak usah pusing lah, udah. Emang orang paling sempurna di dunia aja tuh juga ada hatersnya, jadi nggak masalah, udah benci aja yang banyak. Semakin benci gue semakin gitu aja. Gitu aja ya, kurang lebih Pikir bantu kali ini. Thank you banget buat lu yang udah nanya-nanya. Sebenarnya ada email waktu itu kan, cuman itu back burner gitu ya, Gen Z gitu ya. Nanti deh kalau udah waktu dibacain deh. Karena memang Oktober ini gue pengen banyakin konten ya, semoga dibacain ya. Oke, cuy, terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu mengikuti saya di sini, yang semakin menua, semakin ganteng kayak David Beckham ini. Kalau ada masalah, chat aja di 08 tuh, nggak usah. Yaudah, cuy, segitu aja untuk video kali ini. Till next time, peace out, man.